Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyur rahmah wa qudwatil ummah linaili sa'adah fid dunya wal akhirah. Wassalawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa duriyatihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, akhwatal iman, mitra muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah dan segenap jamaah Masjid Al-Falah di mana saja berada yang hari ini ikut bergabung dalam kajian online jelang buka Masjid Al-Falah bersama Radio Suara Muslim. Pada yang lalu kita bahas tentang manusia, posisi manusia diciptakan Allah, dan real sekarang pada hari ini kita bahas akan realita manusia di muka bumi ini. Pada kajian yang lalu kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Siapa mau beriman silahkan beriman, siapa yang mau kufur silahkan kufur. Oleh karena itu manusia akhirnya betul memilih jalan masing-masing. Kalau kita buka surat Al-Baqarah itu di awal mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 20 itu manusia dibagi menjadi 3 golongan itu. Yang pertama adalah orang-orang mukmin yang beriman. Yang kedua adalah orang-orang yang kafir, dan yang terakhir adalah orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang munafik. Ayat 8 sampai dengan ayat 20. Yang membahas tentang orang mukmin tidak banyak. Membahas tentang orang kafir hanya 2 ayat. Kemudian membahas orang kafir dari ayat 8 sampai ayat 20. 13 ayat. 5 ayat membahas orang mukmin, kemudian 2 ayat membahas orang kafir, kemudian 13 ayat membahas orang-orang munafik. Pada kesempatan hari ini saya ingin untuk bersama-sama mencoba untuk membaca ulang tentang bagaimana orang-orang yang dikatakan sebagai orang munafik gitu. Karena kafir sudah jelas berhadapan-hadapan. Kalau orang mukmin sudah jelas perilakunya kita tampak dan sudah banyak dikaji. Tapi pada kesempatan hari ini saya ingin untuk mengajak coba kita bedah bagaimana sih sebenarnya ke orang-orang yang munafik itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, memberikan sebuah karena Al-Qur'an ini sebagai furqan ya. Sebagaimana Al-Baqarah 185 itu karena Al-Qur'an sebagai furqan. Orang yang munafik itu adalah orang yang menipu Allah. Mengaku iman tapi tidak beriman. Mengaku beriman kepada Allah. Kalau kita buka Al-Baqarah ayat 8 itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada sebagian manusia yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, akan tapi dia sebenarnya tidak beriman. Hanya di bibir. Kalau orang beriman, maka dia akan mengikuti apa yang telah diberikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku beriman tetapi tidak mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Pura-pura. Dulu ketika di Mekah, periode Mekah itu orang menyembunyikan imannya di tengah-tengah orang kafir. Kasus Ammar bin Yasir misalnya. Tapi ketika Islam sudah berkembang,
tumbuh berkembang Islam menjadi sebuah state. Jadi ada negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, maka orang-orang ada yang menyembunyikan kekafirannya. Menipu orang-orang, menipu Allah dan menipu orang-orang beriman dengan mengatakan amanna billah, aku beriman kepada Allah. Tetapi mereka sebenarnya tidak beriman. Karena apa? Kalau kemarin kita dalam surat Asy-Syams itu diberikan potensi fujur dan takwa, maka hati mereka dipenuhi dengan penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka maradun, penyakit hati. Kalau orang sakit fisik, dia akan memberikan nasihat supaya orang lain tidak ikut sakit. Tapi kalau orang yang sakit hatinya mengajak seluruh umat manusia untuk ikut sakit, maka Allah menambah yang namanya sakitnya itu. Nah, orang yang sakit itu ada 3 golongan. Orang munafik itu ada 3 golongan. Dan 3 golongan ini artinya orang yang munafik yang bisa mempengaruhi orang lain. Kalau munafik secara individual itu tidak terlalu berbahaya karena hanya bahaya pada dirinya sendiri. Tapi yang 3 golongan ini adalah orang yang munafik yang mereka punya pengaruh, punya otoritas sosial. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 11 misalnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ketika diperintahkan kepada mereka jangan bikin kerusakan di muka bumi. Kerusakan di sini bukan orang yang menggali tambang, bukan. Bukan orang menebang pohon, bukan. Mengadakan kerusakan dalam tatanan hidup dan kehidupan. Kerusakan bidang tauhid, kerusakan syariah, kerusakan akhlak. Maka ada istilahnya demoralisasi. Ada deislamisasi. Nah, kalau yang melakukan itu orang kafir, orang-orang Islam tidak akan terpengaruh. Tetapi kalau orang yang mengaku sebagai orang iman, yang mengatakan dia yaqulu amanna, yang mereka mengatakan sebagai orang beriman, orang yang muslim pun akan berpikir ini orang yang punya otoritas. Maka ketika dikatakan jangan bikin kerusakan di muka bumi ini, artinya jangan kerusakan bidang agama dalam tatanan kehidupan ini. Nah, sekarang kan ada satu proposal tatanan dunia baru itu. Itu adalah proposal tatanan dunia baru, proposal yang mengatakan dalam perbaikan ini. Mereka tidak mengatakan kami bukan bikin kerusakan. Tapi mereka innama nahnu muslihun. Kami mengadakan pembaharuan. Kami mengadakan perbaikan. Dianggap Islam itu belum baik, maka harus diperbaiki. Islam itu diskriminatif. Menempatkan orang-orang, misalnya orang-orang yang kafir di satu kutub, orang mukmin di kutub yang lain itu dianggap diskriminatif. Menempatkan orang-orang yang misalnya termasuk orang-orang yang punya kelainan kejiwaan. Mohon maaf, misalnya orang-orang yang kaum lesbi, kaum homoseks, gay. Maka Islam menempatkan ini jelas. Ini dianggap diskriminatif. Maka dalam proposal tatanan kehidupan baru, perbaikan itu, maka ditumbuh kembangkanlah yang namanya LGBT. Bahkan sekarang kalau ada satu negara kota yang mau membentuk komunitas LGBT, memfasilitasi tempat berkumpulnya LGBT, akan ada sebuah lembaga yang mendanai itu. Qalu innama nahnu muslihun. Maka dalam bidang agama pun, dalam bidang akidah, dalam bidang syariah,
dia adakan pembaruan. Yang pembaruan itu sebenarnya penyimpangan dari tatanan yang apa yang telah diwariskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waris misalnya. Waris itu jelas dalam Al-Quran. Rasulullah tidak banyak hadis yang membahas waris, tapi ayat Al-Quran telah jelas. Dalam An-Nisa misalnya disebutkan tentang waris itu, kalau ada anak laki dan anak perempuan, maka anak laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Dalam rangka pembaharuan ini dianggap tidak adil. Maka ada reaktualisasi hukum Islam. Anak perempuan dan anak laki kalau dibedakan itu adalah merupakan ketidakadilan. Banyak pembaharuan itu. Ini orang munafik ini yang melakukan. Yang dikatakan kepada oleh Allah, jangan bikin kerusakan, tapi justru merusak dengan dalih pembaruan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang bikin kerusakan. Tapi mereka tidak pernah merasa kalau mereka melakukan sebuah kerusakan. Bahkan orang yang mentauhidkan Allah ketika ditanyai inna dina indallahil Islam, dianggap itu adalah ini diskriminatif. Bahkan ada seorang profesor doktor yang mengadakan penelitian dalam bidang teologi mengatakan bahwa Allah yang dikenal oleh orang Arab dengan Yesus Kristus yang dikenal oleh orang Vatikan, dengan Brahma, Siwa dan Wisnu yang dikenal oleh orang India, itu pada hakikatnya adalah zatnya sama, cuma nama adalah karena bahasa yang berbeda sehingga membedakan. Sehingga ada orang mengatakan hanya agama Islam yang benar, itu adalah dianggap orang yang tidak benar. Maka ayat berikutnya itu mengatakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufa. Ketika dikatakan kepada mereka jangan berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman. Para sahabat yang diberikan predikat oleh At-Taubah 100 itu as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum, itu dikatakan kalau iman kepada mereka dianggap imannya seperti orang bodoh. Ketika dikatakan berimanlah kepada Allah sebagaimana orang-orang beriman, kalau mereka menjawab anu'minu kama amanas sufa. Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Mereka tidak punya gelar. Kami profesor, masa harus beriman dengan berimannya orang-orang punya gelar? Nabi tidak punya gelar kok. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala innahum humus sufa walakin la ya'lamun. Mereka itu sebenarnya orang-orang yang bodoh. Walaupun profesor, doktor, orang-orang dulu, orang-orang Quraisy itu ketika ditanya kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi? Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Mereka mengatakan yang menciptakan itu adalah Allah. Tapi Al-Quran mengatakan mereka kafir. Artinya mereka merasa dengan otorita akademiknya, yang tadi mengadakan pembaruan, yang ini mereka merasa lebih paham tentang bagaimana keimanan itu. Yang kedua, semuanya berbahaya semuanya. Lah yang ketiga ini lebih berbahaya lagi. Golongan yang ketiga. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika dikatakan kepada mereka, ketika mereka ingin punya kehajat, punya keinginan mendapat dukungan dari orang-orang beriman, ini orang munafik mengaku beriman,
ketika punya kepentingan mendapat dukungan dari orang-orang beriman, tidak sedikit orang yang munafik ini macak santri, macak ulama, macak kiai. Datang kepada orang-orang beriman, mengatakan qalu aman. Dikatakan mereka mengatakan qalu aman. Aku ini orang beriman. Pilihlah saya, kira-kira gitu loh. Pilihlah aku, pilihlah kami. Kami juga orang beriman. Macak santri, pakai jubah, pakai surban. Akan tetapi ketika kepercayaan diberikan oleh orang-orang mukmin, diberikan amanah, diberikan kepercayaan, kemudian khalau ila syayatinihim, mereka kembali kepada tuan-tuannya, kepada cukong-cukong yang membiayai. Ya, bagaimana dia bisa badut itu kan perlu bekal. Nah, itu kembali kepada tuan-tuannya, mereka mengatakan inna ma'akum. Kami bersama kalian. Ketika ingin mendapat dukungan dari umat Islam, dia mengatakan kami orang Islam. Ketika ingin dapat dukungan dari orang para santri, tidak sedikit macak santri, meskipun dia jelas orang kafir, kadang-kadang macak santri. Tapi yang menjadi keprihatinan kita, kadang-kadang orang kafir macak santri itu dicium tangannya itu. Nah, mereka ketika kembali kepada syayatinihim, kepada syaitan-syaitannya, mengatakan qalu inna ma'akum, kami bersama kalian, innama nahnu mustajiun. Sehingga di sana kan hanya untuk melecehkan mereka aja. Jadi macak santri untuk melecehkan santri, macak muslim itu untuk melecehkan orang Islam, ternyata bisa ditipu gitu. Orang mukmin bisa dibeli. Sehingga ketika tuan-tuannya mengatakan orang Islam itu teroris, ya akan mereka ketika diberikan amanah kepada mereka, Islam dianggap teroris juga. Maka upaya yuriduna lidfi'u nurallahi bi'afwahim, ketika musuh-musuh Islam, tuan-tuannya ingin memadamkan agama Allah, mereka berjuang, bekerja keras bagaimana untuk merekayasa umat Islam, cahaya Islam, syiar Islam itu dipadam. Ini orang-orang yang bahaya dalam tiga golongan ini yang paling berbahaya di muka bumi ini. Kalau orang kafir jelas, orang Yahudi, Nasrani jelas misinya, dan orang Yahudi dan Nasrani tidak bisa untuk mempengaruhi langsung kepada orang Islam kecuali menggunakan orang-orang munafik ini. Jadi yang mereka mengadakan pembaruan untuk menyesatkan umat itu adalah sebagai agen dari orang-orang kafir. Kemarin kita buka Al-Baqarah 217 itu, bagaimana mereka orang-orang kafir itu tidak pernah akan berhenti untuk memusuhi orang Islam. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Sehingga umat Islam murtad. Maka murtad tidak harus ganti KTP. Dengan pembaruan Islam, kemudian menyimpang dari Islam. Maka ada orang mengatakan bahwa setelah Islam diperbarui itu, ada yang mengatakan bahwa Islamnya orang Arab tidak lebih baik dari Islamnya orang lokal. Dengan muatan-muatan lokal itu anggap lebih baik. Sehingga cukup dengan muatan lokal itu. Itu yang dikatakan pembaruan itu. Itu adalah dalam tingkatan kalau yang sering kita dengar itu kan tanda-tanda orang munafik itu ada 3 itu. Itu karena munafik amali. Tapi ini munafik itikadi. Munafik itikadi yang lebih berbahaya. Maka dalam An-Nisa ayat 138 itu basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alimah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik itu bahwa kepada mereka disiapkan azaban alimah, siksa yang pedih.
Ini jelas kaitan dengan lebih kental dengan masalah politik ini. Karena apa? Ayat 139 mengatakan alladzina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayyabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'ah. Mereka adalah orang-orang yang yattakhizunal kafirina awliya, mengambil orang-orang kafir sebagai kekasih-kekasihnya, sebagai wali, sebagai orang-orang kepercayaannya. Ada orang mukmin tidak mau mengambil orang mukmin, tapi mengambil orang kafir. Itu orang munafik itu. Punya kapasitas sama, ya. Ada dua orang yang punya kapasitas sama. Satu mukmin, satu kafir. Dia lebih senang memilih orang kafir. Yatakidunal kafirina auliya min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Untuk apa? Ayabtaghuna indahumul izzah. Mereka ingin mendapatkan al-izzah, kejayaan. Dianggap orang yang, saya orang nasionalis, pro demokrasi misalnya. Maka menyertakan orang-orang kafir. Meskipun ada orang yang muslim mukmin yang kapasitasnya jauh lebih baik, wah ini tidak dapat dukungan dari syaitan-syaitan kalau mengambil orang mukmin itu. Maka mengambillah mereka orang kafir. Kalau tidak didukung oleh orang-orang kafir, orang para syaitan tidak dukung, dikhawatirkan tidak mendapat kejayaan. Tidak akan langgeng kekuasaan itu. Padahal ayat akhir dari surat An-Nisa 139 itu disebutkan setelah Allah menginformasikan bahwa mereka ingin mendapatkan al-izzah itu, Allah mengingatkan fa innal izzata lillahi jami'ah. Tidak sedikit kita punya bukti-bukti ketika orang-orang kafir, yang orang-orang mukmin yang lebih memilih pada orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mengaku mukmin ingin langgeng, bahkan ada orang ingin mendapatkan posisi misal langgeng seumur hidup, maka menyingkirkan orang-orang mukmin, merangkul orang-orang kafir. Sejarah ini, saya bicara sejarah. Disitulah Allah ingin buktikan bahwa fa'inal izzata lillahi jami'ah. Maka sungguh al-izzah itu milik Allah semata. Maka orang yang melakukan hal seperti itu, apa yang terjadi akhirnya? Dijungkal balikan, terpuruk. Ada orang yang ingin mendapatkan posisi penguasa seumur hidup, tetapi yang terjadi justru terbalik. Karena dia menyingkirkan orang-orang mukmin. Orang-orang iman dipenjarakan, orang-orang kafir dirangkul. Kita punya sejarah itu. Itulah yang dikatakan, maka bahaya orang munafik itu jauh lebih berbahaya dari orang kafir. Orang munafik itu mengaku beriman. Kalau orang kafir, jelas. Kira-kira mereka akan mengatakan, isyhadu bi anna kafirun, kira-kira gitu. Tapi orang munafik tidak, mengatakan qalu amanna, mengatakan aku beriman. Tapi itu tadi, ketika syaitan ingin memusuhi Islam, ingin memerangi Islam, mereka ikut berperan, bahkan ingin menjadi garda terdepan untuk membumi hanguskan mukmin, untuk memadamkan agama Allah. Itulah yang dikatakan orang-orang munafik. Kalau sekedar ayatul munafikun salasun itu adalah ya memang itu salah satu ciri-ciri ya. Ciri-cirinya adalah ini semua orang yang tiga-tiganya tadi, tiga golongan tadi semuanya ada pada mereka. Ya, kalau berbicara bohong ya, kalau bicara bohong, kalau berjanji diingkari, kalau diberi amanah dikhianati, itu jelas itu. Nah, tiga golongan tadi, baik yang golongan pertama itu adalah orang-orang yang punya otorita, ini adalah orang-orang yang memang punya otorita, mohon maaf sih barangkali ini kalau kelompok-kelompok yang
terpelajar. Yang bisa melakukan pembaharuan sehingga dipercaya itu kelompok terpelajar. Kalau orang awam tidak akan dipercaya oleh manusia. Tapi orang-orang yang punya gelar, bisa gelarnya berderet itu akan dipercaya. Maka pada tahun berapa itu ada penelitian di sebuah litbang departemen di Indonesia itu tentang bagaimana tingkat kefahaman tentang agama. Itu guru agama di Indonesia itu disurvei di seluruh kota besar dan kota kecil, bahkan pedalaman. Dari hasil survei itu akhirnya Litbang menemukan 80% guru agama tingkat SD itu masih dianggap masih konservatif. Ketika ditanya tentang teori ketuhanan. Karena inna dina indahul Islam itu ditanamkan kepada murid-muridnya. Padahal dalam konteks tatanan dunia baru, agama itu semua adalah sama. Jadi kalau menafsirkan Al-Baqarah ayat 60 itu innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir falahum khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu dia artikan bahwa orang yang beriman itu ya orang yang mengaku adanya Tuhan. Siapapun Tuhannya itu. Kemudian orang yang dikatakan adalah Yahudi, orang-orang Nasrani, ya. Itu kan dikatakan mereka adalah termasuk orang Sobiin, orang yang musyrik, menyembah bintang. Kalau dia percaya adanya Tuhan, man amana billahi, lah Allah itu diartikan Tuhan. Maka dikatakan apapun agamanya, siapapun yang dianggap sebagai Tuhan, masuk surga. Ini tatanan dunia baru. Inilah berbahaya, maka kita harus kenali betul siapa sebenarnya orang-orang munafik ini. Jadi kalau saya menulis di sini ada namanya kita mengenal golongan syaitan. Nah, golongan syaitan itu adalah termasuk orang-orang munafik ini adalah orang-orang manusia yang telah dikendalikan oleh pikiran syaitan. Menarik Ustadz, Ustadz sebutkan tadi bahwa kita sangat sulit gitu ya membedakan dan paling berbahaya ini adalah orang munafik. Nah, bagaimana membentengi diri kita Ustadz agar ketika kita digoda dengan berbagai rayuannya orang-orang munafik yang mengatakan dia beriman padahal intinya ingin menjerumuskan. Bagaimana kita agar kuat benteng kita tidak mudah terbujuk rayuannya gitu Ustadz. Al-Quran ini diturunkan hudal linnasi wa bazinati minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dalam konteks seluruh umat manusia sebenarnya sebagai katalog lah paling tidak. Al-Quran sebagai katalog. Nah, bagaimana supaya kita membentengi? Ya memang harus paham. Jadi Islam itu bukan sekedar turunan Islam. Kita harus mau untuk belajar dan belajar. Ngaji dan ngaji. Nah, ngaji itu ya paham tentang konteks. Jadi konteks Islam, Al-Quran itu sebenarnya konteksnya gimana sih? Ini bukan sekedar untuk mengaji teksnya dibaca, tapi konteksnya juga harus difahami. Nah, dalam hal ini kita memadukan ada antara ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Realita kehidupan sebagai sunnatullah itu harus kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memahami tentang ayat-ayat. Maka kalau dalam istilah kita belajar ilmu kalam itu ada dalil nakli, ada dalil akli yang bersumberkan kepada nas, Quran dan Sunnah itu nakli, kemudian yang bersumber kepada realita itu akli. Memadukan antara zikir dan fikir. Tidak cukup hanya dengan zikir. Memadukan antara zikir dan fikir.
Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan. Menjadi orang yang selalu tafakur, berpikir. Memikirkan tentang apa? Tentang apa yang telah diciptakan Allah makhluk. Itulah ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu yang kita pelajari. Nah, disitulah insya Allah ada terjadi proses penguatan iman. Jadi ketika kita memahami tentang sumber-sumber apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dibawakan oleh Rasulullah, dan kita juga tidak boleh harus memahami bagaimana sebenarnya sirah Nabi. Sekarang lebih banyak orang hafal tentang nama-nama artis daripada nama-nama sahabat. Kadang nama-nama malaikat aja enggak. Di situ. Saya sering ngetes. Ketika dalam sebuah komunitas itu saya tanyakan nama-nama istri Nabi itu. Paling ya dikenal 1-2. Enggak banyak orang tahu tentang bagaimana sirah, bagaimana sejarah perjalanan hidup Nabi itu harus kita pahami. Sehingga kita terjadi penguatan. Bagaimana sirah sahabiah, para sahabat. Nah, itu kan harus kita pahami juga. Nah, itulah akan membangun yang namanya kekuatan, yang namanya Islam sebagai sebuah nilai, Islam sebagai sebuah ideologi. Itu kalau kita memahami betul bagaimana perjalanan Rasulullah dan para sahabat dalam berkomitmen untuk berislam. Di situ caranya. Berikutnya saya coba bacakan dari Instagram. Ada Pak Wirawan ya yang bergabung. Beliau bertanya, Ustadz, siapa saja yang punya potensi menjadi munafik itu? Dan apakah kita punya cara yang efektif gitu ya, yang kuat bisa untuk membentengi sifat munafik? Kalau tadi Ustadz menyebutkan beriman sebagian, beriman tidak gitu. Bagaimana ketika itu bisa dibentengi benar-benar gitu, Ustadz? Yang namanya iblis tidak akan pernah berhenti, tidak pernah akan istirahat untuk menggoda manusia, menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Siapapun punya potensi, siapapun, apalagi Allah menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Allah telah memberikan potensi fujur dan takwa dalam diri kita itu. Siapapun manusia, kalau Nabi tidak bisa digoda. Tapi yang namanya manusia itu potensi itu ada. Kalau kita melihat sejarah misalnya, betapa giatnya, gigihnya orang-orang yang dikenal dengan khawarij dalam ibadah. Mereka ahli ibadah. Tetapi karena digoda iblis, akhirnya terperosok dalam kekafiran. Membunuh Ali. Siapapun punya potensi. Nah, orang yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kita semua, ittaqillaha kaitsuma kunta, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Peliharalah takwa kalian kepada Allah. Kita di bulan Ramadan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita. Tapi kalau sudah takwa itu kita raih, kata Rasulullah, peliharalah ketakwaan kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Kaitsuma kunta. Saya sering memberikan tambahan dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Pelihara takwa itu. Nah, rumus yang diberikan oleh Rasulullah, watbi'is sayyi'atal hasanata. Ikutilah setiap perbuatan sayyi'ah, dosa itu dengan al-hasanat. Kalau berbuat salah segera bertaubat. Allah terus-menerus memberikan peringatan kepada kita supaya kita bertobat kembali. La'allahum yarji'un. Supaya manusia mau kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau kita terus-menerus mau muhasabah, nah ini nanti mungkin pas kalau Ustadz Saleh ini tentang tazkiyatun nafs itu.
Nah, Hari kalau Kamis. orang mau muhasabah terus-menerus muhasabah, insya Allah dia akan terpelihara dari sifat munafik itu. Hatinya tidak menjadi hati yang kata kalau Ustaz Saleh sering mengatakan ada yang kolbun mayit, nah, ada kolbun marit. Insya Allah enggak itu. Nah, di situ harus terus-menerus mau muhasabah, tidak menunggu akhir tahun. Setiap hari harus melakukan muhasabah, sehingga kalau ada sedikit saja kesalahan, idza fa'alu fakisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Segera istighfar, bertaubat, minta ampunan kepada Allah. Itu yang bisa menyelamatkan. Rasulullah untuk taubat itu yang dijamin itu Rasulullah tidak kurang dari 100 kali untuk mengucapkan kalimat taubat dalam sehari. Ada dari anatomi, mungkin Pak Tommy ya, beliau bertanya, Ustaz, bagaimana kalau di keadaan orang-orang munafik di akhirat kelak, apakah orang-orang munafik itu bisa masuk ke dalam surga? Kalau ayatnya mengatakan khalidina fiha, orang munafik itu. Karena orang munafik termasuk kafir. Jadi bahkan dikatakan fidarkil asfal. Tempat yang paling bawah, aspal sudah bawah. Ini dia dasar yang paling bawah. Mereka kekal di dalam neraka, munafik itu. Karena dia bukan mukmin. Jadi sebenarnya kalau kita ingin simple, manusia dibagi dua aja sebenarnya. Antara mukmin dan kafir. Kafir itu termasuk di dalamnya munafik. Nah, di situ. Kalau kita dalam membaca beberapa ayat itu jelas sekali orang munafik termasuk orang kafir, mereka dalam neraka yang kekal. Tapi kalau lain dengan orang muslim, meskipun dia dosa, nah, kalau selesai menyelesaikan pertanggungjawaban atas dosanya, ya, nanti bahasan mungkin pada pertemuan terakhir saya ingin membahas tentang itu. Bagaimana muslim orang banyak berdosa itu, orang yang zalim pada diri sendiri, itu kita bahas pada pertemuan terakhir insyaallah. Ustaz, apakah ada batasan ketika kita mungkin tidak menepati janji, terkadang juga berbohong dan lain sebagainya, adakah batas kita dikategorikan munafik atau masih kita dikategorikan seorang mukmin? Nah, bagaimana ketika seorang munafik tapi munafiknya kadang-kadang kemudian ini bertaubat sebelum meninggal dunia? Yang menentukan ada pada akhir. Kalau husnul khatimah, ya dia selamat. Gitu. Bagaimana dulu ada kisah pemuda yang membunuh 100 orang kafir, membunuh 100 orang ketika dia taubat dan mati dalam keadaan setelah taubat, maka dia surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang munafik kan termasuk kafir ya. Tapi ketika dia di akhir dia taubat dan dia Islam, anal Islamu yahdimu maka naqabalahu. Kepada Amr bin As Rasulullah menyampaikan, ketahuilah bahwa orang yang mau masuk Islam, berislam Islam itu menghapuskan seluruh dosa sebelum dia Islam. Kemudian orang yang mau hijrah, kata Rasulullah, wa anal hijrata tahdimu maka naqabalah. Orang yang mau hijrah dari jahiliyah menuju Islam, itu hijrah. Hijrah itu tahdimu maka naqabalah, menghapuskan seluruh dosa sebelum dia hijrah. Ya, barangkali tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Tapi tidak ada juga orang yang tidak ada orang yang tidak punya masa depan, kan kira-kira gitu. Masa depan itulah yang menjadi optimisme kita. Kalau hari ini kita misalnya kita pada posisi sebagai orang yang banyak dosa, atau mungkin pada posisi orang yang masih munafik, misalnya suka berbohong, suka menipu, suka ingkar janji, misalnya suka khianat misalnya. Kemudian datang bulan Ramadan, kesempatan yang baik, taubat. Walaupun hari ini taubat, besok pagi mati, maka taubat itu dia kembali kepada Islam, kembali kepada hijrah kepada Islam itu menghapuskan semua dosa sebelumnya.
Bisa dilihat dalam Sahih Muslim masih pada bab awal itu Kitabul Iman, di Muqaddimah itu bisa ada itu riwayat bagaimana dari Abdullah bin Ash, bagaimana ketika Amr bin As meriwayatkan, menceritakan kisah perjalanan hidupnya itu. Dari Ibu Lucy yang beliau bertanya, Ustadz, bagaimana sikap kita ketika kita sebagai seorang mukmin, tapi ada teman kita muslim, tapi sering menjelek-jelekan umat Islam, Ustadz? Apakah kita diperbolehkan juga untuk terus menasihatinya, dan bagaimana sikap kita yang sebenarnya sebagai seorang mukmin? Ya, kalau orang masih jelek-jelekan muslim, orang Islam itu belum muslim. Jadi kata Rasulullah, muslim itu adalah di mana seorang yang orang lain selamat dari lisannya dan dari perbuatannya. Itu orang Islam. Kalau lisannya belum bisa, jadi menjelek-jelekan orang Islam atau menjelek-jelekan Islam, nah, itu artinya orang lain belum selamat dari di lisannya, belum muslim dia. Maka dia harus tobat itu. Harus tobat. Ya, nasihat itu penting. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka yang namanya dakwah itu untuk seluruh umat manusia. Apakah dia orang mukmin? Apakah dia orang kafir? Apakah dia orang munafik? Apakah dia orang fasik? Apakah dia orang zalim? Itu semua perlu didakwahi supaya dia kembali kepada jalan Allah. Kata Rasulullah, sabda beliau, siapa orang yang mendapat petunjuk, dan petunjuk itu karena seseorang, maka seseorang itu mendapatkan hadiah. Kendaraan terbaik di muka bumi ini. Itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib itu. Jadi itulah perlunya dakwah Islam. Dakwah Islam itu artinya ya kita mendakwahi kepada setiap umat. Kayak Islam Al-Quran ini diturunkan hudan linas untuk seluruh umat manusia. Ya, seluruh umat manusia perlu mendengar, perlu mendapatkan pengajaran dari Al-Quran ini. Bukan saja orang-orang mukmin yang perlu, bahkan orang-orang mukmin tetap perlu. Akan tetapi seluruh umat manusia itu perlu mendapatkan dakwah Islam itu. Itulah namanya umatan dakwah. Jadi umatan dakwah ada bukan ngambil orang-orang yang baik-baik aja. Kalau itu enggak usah, itu ingin gampang aja. Tapi bagaimana mengislamkan orang yang belum Islam itu jauh lebih besar pahalanya. Menunjukkan orang yang belum mendapat petunjuk itu jauh lebih besar pahalanya. Allah yang punya otoritas memberikan petunjuk itu. Barangkali gitu. Ustadz, untuk menambah keberkahan, kita semua mohon ditutup dengan doa, Ustadz. Baik, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khasyatik ma takhulu bihi bainana wa baina ma'syiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma subhanaka wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.